Halo, nama saya Saiful Simalango. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan InListLite oleh Perpustakaan Nasional. InListLite merupakan perangkat lunak atau software aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2011. Penamaan InList diambil dari kata Integrated Library System, nama dari perangkat lunak manajemen informasi perpustakaan terintegrasi yang dibangun sejak tahun 2003 untuk keperluan kegiatan rutin pengelolaan informasi perpustakaan di internal Perpusnas. InListLite 2.1.2 hadir dan disebarluaskan pada tahun 2014 setelah penyempurnaan dari pembangunan InListLite yang pertama pada tahun 2011. Modul-modul InListLite 2.1.2. Modul-modul utama dan yang tersedia pada versi ini adalah Backoffice, OPAC, Online Public Access Catalog, keanggotaan online, pendaftaran anggota mandiri, dan checkpoint buku tamu pada tampilan layar portal InListLite. Yang pertama, Backoffice. Modul Backoffice adalah bagian dari program aplikasi yang dioperasionalisasinya hanya boleh dilakukan oleh operator yang diberikan akun berupa username dan password, serta hak akses tertentu sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan username dan password tersebut, operator dapat mengakses modul Backoffice melalui mekanisme login. Modul Backoffice terdiri dari 1. Modul akuisisi. Modul ini digunakan untuk melakukan pengelolaan terhadap data koleksi, item, eksemplar yang diadakan atau diakuisisi. Di dalam modul akuisisi ini terdapat sub-sub modul sebagai berikut. A. Setting akuisisi merupakan penentuan parameter-parameter dan master data yang dikaitkan dengan data koleksi yang diadakan. Setting akuisisi terdiri dari setting rekanan, vendor atau distributor, setting kategori koleksi, setting sumber koleksi, setting media koleksi, setting lokasi, dan setting nomor induk koleksi. Sebaiknya perubahan setting hanya dilakukan oleh seorang yang diberi wewenang sebagai administrator sistem. Berikutnya, entry koleksi merupakan sarana untuk memasukkan data koleksi di beberapa perpustakaan besar seperti Perpustakaan Nasional RI. Alur kerja pengelolaan bahan pustaka dimulai dari kegiatan registrasi koleksi, setelah itu barulah dibuatkan data katalognya. Untuk perpustakaan, alur kerjanya lebih sederhana. Entry koleksi dapat dilakukan setelah pembuatan katalog di modul katalog. Yang berikutnya, C. Daftar koleksi merupakan sarana untuk menampilkan daftar dan mencari koleksi item eksemplar yang telah diinput melalui entry koleksi baik dalam modul akuisisi maupun modul katalog. Selanjutnya, D. Daftar usulan koleksi. Ini adalah fitur tambahan yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Di sini akan ditampilkan data-data koleksi yang diusulkan oleh anggota perpustakaan melalui form usulan dalam modul OPAC. Selanjutnya, E. Import data dari Excel merupakan sarana untuk melakukan import data koleksi hasil hunting yang diketik dalam format dokumen Excel. F. Stock of name adalah sarana untuk melakukan inventarisasi ulang terhadap koleksi yang dimiliki, membandingkan antara data koleksi yang tersimpan dan dalam pangkalan data dengan data koleksi fisik. Selanjutnya 2. Modul katalog. Modul ini digunakan untuk mengelola data katalog serta menghubungkannya dengan data koleksi, item, eksemplar. Di dalam modul katalog ini terdapat sub-sub modul sebagai berikut. Yang pertama A. Setting katalog merupakan penentuan parameter-parameter dan master data yang dikaitkan dengan data katalog yang dikelola. Setting katalog terdiri dari setting data tag, setting data referensi, setting data lembar kerja jenis bahan, setting format kartu katalog, setting warna edisi, setting data penanggung jawab kepala bidang pengelolaan. Sebaiknya perubahan setting hanya dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang sebagai administrator sistem. Selanjutnya, B. Entry katalog adalah sarana untuk menginput data bibliografi katalog. Gunakan pedoman Indomarts sebagai rujukan dalam pengisian form entry katalog.
Setelah disimpan, katalog dapat dilengkapi dengan gambar koper bahan pustaka dan dokumen isinya jika memungkinkan. C. Salinan katalog. Merupakan sarana untuk melakukan penyalinan katalog berbasis March. Beberapa perpustakaan yang menyediakan salinan katalog yang dimilikinya adalah Library of Congress dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui portal katalog induk nasional. Berikutnya, daftar katalog adalah sarana untuk menampilkan dan mencari katalog yang tersimpan dalam pangkalan data. E. Kartu katalog. Ini merupakan sarana untuk melakukan percetakan kartu katalog bila masih diperlukan. F. Cetak label merupakan sarana untuk mencetak label bahan pustaka seperti label nomor, panggil, dan label barcode eksemplar. Anda juga dapat mencetak label berwarna melalui sarana ini. Berikutnya, cetak label berwarna. Fitur ini digunakan untuk pencetakan label berwarna satu persatu dengan ukuran label yang digunakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. H. Koleksi yang diterima. Berisi daftar koleksi yang diinput dari modul akuisisi. Koleksi yang tercantum dalam daftar koleksi yang diterima ini belum dibuatkan data katalognya atau belum dihubungkan dengan data katalog sehingga harus dilakukan verifikasi oleh kataloger. I. Pengiriman bahan pustaka. Merupakan sarana untuk membuat surat pengantar pengiriman koleksi yang telah siap untuk ditempatkan di rak-rak layanan. Biasanya ini diperlukan sebagai bukti pengiriman koleksi dari unit kerja pengelolaan bahan pustaka kepada unit kerja layanan. Berikutnya, modul keanggotaan. Modul ini digunakan untuk melakukan pengelolaan data anggota perpustakaan. Dalam modul ini disediakan fitur untuk melakukan pengambilan foto secara langsung dengan web kamera dan mencetak kartu anggota. Modul keanggotaan mempunyai sub-sub modul berupa A. Entry anggota, B. Daftar anggota, C. Setting anggota. Selanjutnya, modul sirkulasi. Dalam modul yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian koleksi, sub-sub modul yang terdapat pada modul sirkulasi ini adalah A. Setting sirkulasi, B. Data pelanggaran, C. Entry peminjaman, D. Daftar peminjam, E. Entry pengembalian, F. Daftar pengembalian. Berikutnya, modul laporan. Modul laporan adalah sarana untuk membentuk dokumen sesuai kriteria yang diatur oleh operator. Modul laporan terdiri dari laporan perkembangan data katalog, laporan perkembangan data koleksi, laporan perkembangan data transaksi sirkulasi, laporan perkembangan data pengunjung, laporan pengembangan data anggota. Berikutnya, modul administrasi. Modul ini hanya boleh diakses oleh petugas yang diberi wewenang sebagai administrator. Modul administrasi dilakukan untuk pengelolaan data. A. Setting hak akses, B. Setting user, C. Setting nama perpustakaan. Berikutnya, modul OPAC, Online Public Access Catalog. Modul Online Public Access Catalog atau OPAC adalah sarana bagi pemustaka untuk mencari data koleksi yang dibutuhkan. Tidak perlu login untuk membuka modul program ini. Terdapat 3 jenis penelusuran yang disediakan dalam modul OPAC Enlisted, yaitu 1. Penelusuran sederhana Simple Search, 2. Penelusuran lanjut Boolean Search, 3. Penelusuran berbasis March-based Search. Modul keanggotaan online. Modul keanggotaan online dapat digunakan oleh anggota perpustakaan untuk melihat profil keanggotaannya serta daftar transaksi peminjaman yang pernah dilakukannya. Modul ini juga dapat dijadikan pengingat bila anggota tersebut belum mengembalikan koleksi yang dipinjamnya. Ke depan, modul ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi sarana untuk menampilkan transaksi baca di tempat, melakukan pemesanan bahan pustaka, serta mengajukan saran dan pertanyaan seputar layanan perpustakaan. Modul pendaftaran anggota mandiri.
Ini merupakan sarana untuk pendaftaran keanggotaan secara mandiri. Dengan adanya modul ini, diharapkan beban petugas layanan menjadi lebih ringan karena calon anggota dapat menginput sendiri data-datanya saat mendaftar menjadi anggota. 10. Modul checkpoint buku tamu. Modul ini sebenarnya adalah buku tamu elektronik yang digunakan sebagai pengganti buku tamu tradisional atau tulis tangan. Dengan adanya modul ini diharapkan pencatatan data pengunjung perpustakaan menjadi lebih cepat dan laporan data pengunjung dapat segera terlihat kapanpun dibutuhkan. Saat ini jenis pengunjung yang dapat dicatat adalah anggota dan non-anggota. Pada versi InDesign berikutnya akan ditambahkan dengan pencatatan data pengunjung rombongan. InDesign versi 3. InDesign versi 3 adalah hasil dari pengembangan dari versi InDesign sebelumnya yang dikeluarkan pada tahun 2016 dengan fitur-fitur yang baru yang diharapkan dapat lebih membantu kinerja pustakawan. Modul-modul baru di InDesign versi 3. 1. Form versi katalog sederhana. Katalog digital yang disimpan dalam pangkalan data InDesign mengikuti standar metadata MARC. Struktur metadata MARC yang begitu rinci memunculkan kesan rumit bagi pengelola perpustakaan yang lebih mengedepankan simplifikasi pekerjaan ketimbang kelengkapan data sebagaimana yang dianut oleh Lembaga Perpustakaan Nasional. Untuk itu, InDesign versi 3 menyediakan prompt entry katalog berbasis MARC yang disederhanakan. Sehingga terlepas dari kesan rumit, namun demikian, bagi pengelola perpustakaan yang lebih advance tetap bisa membuat deskripsi bibliografis yang lebih rinci dengan prompt entry katalog berbasis MARC yang disediakan. Kardex terbitan berkala. InDesign versi 3 telah dilengkapi dengan kardex terbitan berkala untuk memudahkan pemantauan pengadaan koleksi majalah, buletin, surat kabar, dan sejenisnya. Pilihan model kartu anggota. InDesign versi 3 memungkinkan pengelola perpustakaan untuk memilih salah satu dari 4 pilihan bentuk model layout kartu anggota yang tersedia. Pacet research pada modul opak. Data ringkas yang tampil pada hasil pencarian pada modul opak InDesign versi 3 dibuat lebih ramah pengguna sehingga lebih informatif. Pacet research disediakan sebagai sarana pendukung yang akan mempermudah pengguna mempersempit lingkungan pencarian koleksi tanpa harus memikirkan kata kunci. Selanjutnya, 5. Auto-responsive. Penampilan modul-modul InDesign selain back office dirancang dengan penampilan halaman yang auto-responsive terhadap perangkat-perangkat mobile seperti tablet dan smartphone. Ini artinya penampilan antarmuka modul akan disesuaikan dengan perangkat baca berukuran kecil agar lebih nyaman dilihat. Karakteristik InDesign. Sejak awal pengembangan sampai pengembangan InDesign terbaru, InDesign mempunyai karakteristik A. Berbasis web, B. Dapat dijalankan secara bersamaan atau multi-user, C. Cukup dengan satu komputer server untuk instalasi aplikasi, D. Open source dan freeware, dan karena InDesign ini merupakan aplikasi otomasi perpustakaan, aplikasi tersebut mengikuti standar metadata MARC dalam pembuatan katalog. Terima kasih atas perhatiannya untuk video tentang pengembangan InDesign oleh Perpustakaan Nasional.